Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya, menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf bin Qusay, kakek Rasulullah yang ketiga. Tidak ada perbedaan pendapat di antara perawi, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Di tahun ini wafat seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i berkata, "Aku dilahirkan di Askalan, sebuah kota yang jaraknya tidak jauh dari kota Gaza, keduanya di Palestina." Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, fakir, dan jauh dari pakar ilmu. Meskipun demikian, tetap tidak menjadi penghalang bagi Imam Syafi'i untuk belajar setelah mendapat taufik dari Allah. Imam Syafi'i mempunyai kemampuan luar biasa, sehingga ibunya menginginkannya belajar kepada seorang guru. Tetapi sang ibu tidak mempunyai biaya. Karena mengetahui keadaan Imam Syafi'i yang miskin diimbangi dengan kecerdasan, menyebabkan gurunya terpesona, sehingga Imam Syafi'i tidak perlu membayar biaya pendidikannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. "Aku adalah seorang yatim di pangkuan ibuku tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada guruku, dan akhirnya guruku itu ridha kepadaku. Beliau diberi dispensasi karena kecerdasannya sendiri dan keadaannya yang yatim." Al-Quran adalah yang pertama Imam Syafi'i pelajari di Mekah. Beliau sudah menghafalan Al-Quran di umur 7 tahun, dan membacakan hafalan Al-Qurannya di hadapan Syekh Ismail Kastantin. Imam Syafi'i berkata, "Aku berada di tempat pengajian, sambil mendengarkan guruku membaca Al-Quran kepada anak-anak, dan ayat-ayat itu dapat kuhafal. Aku mendengar guruku membaca pelajaran untuk ditulis. Aku dapat menghafal semua yang ia bacakan, sampai membuat gurunya heran." Setelah berhasil menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i duduk bersama para ulama dan menghafal hadis-hadis dan masalah fikir. Kemudian Imam Syafi'i keluar dari Mekah dan tinggal di perkampungan Bani Huzaim untuk mempelajari bahasa Arab sebagai rujukan. Imam Syafi'i sangat menguasai bahasa Arab, karena belasan tahun ia tinggal di pemukiman itu, sehingga ia tahu benar sampai hal yang terkecil kemampuannya menguasai bahasa ini. Imam Syafi'i juga pakar dalam ilmu hadis dan termasuk dalam pembesar perawi hadis. Sekalipun Imam Syafi'i terkenal di bidang fikih, kepopuleran Imam Syafi'i di bidang fikih menutupi kepopuleran Imam Syafi'i di bidang hadis. Bagaimana tidak? Imam Syafi'i berhasil menghafal semua isi kitab Muwatta Imam Malik dalam umur yang tidak melewati 13 tahun, dan ia menyempurnai membaca kitab Muwatta kepada Imam Malik cuman dalam beberapa hari. Imam Syafi'i digelar dengan Nasir al-Sunnah, pembela sunnah. Imam Syafi'i mempelajari merujuk fikih mula-mula pada ulama Mekah yang menguasai fikih dari kalangan pakar hadis, seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji wafat tahun 179 Hijriah, Sufyan bin Uyainah wafat tahun 198 Hijriah. Maka semenjak hari itu ilmu fikih adalah yang paling dicari oleh Imam Syafi'i dan yang diutamakan dari yang lainnya, karena fikih pada pandangan Imam Syafi'i perkara yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya setelah nubuah. Kemudian Imam Syafi'i mendengar kabar tentang Imam Malik, kerinduannya pun makin membara untuk berjumpa dan belajar fikih kepadanya, dan ia berkeinginan, jika ada kitab Muwatta di sisinya ia ingin menghafalnya. Tapi apalah daya ekonomi Imam Syafi'i tidak mendukung. Tetapi itu bukan alasan untuk Imam Syafi'i menyerah. Imam Syafi'i meminjam kitab Muwatta dari seseorang yang ada di Mekah, kemudian menghafal semuanya, dan beliau menjumpai penguasa kota Mekah dan meminta agar dibuatkan surat rekomendasi untuk penguasa kota Madinah dan untuk Imam Malik. Imam Syafi'i selalu bersama Imam Malik dan mempelajari fikih kepadanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Semua ilmunya mampu diserap Imam Syafi'i, dan ketika dikatakan murid Imam Malik tanpa dikaitkan, maka nama Imam Syafi'i yang paling muncul. Dan Imam Syafi'i sangat membela Imam Malik dan mazhabnya ketika ada orang yang menantang Imam Malik dan mazhabnya. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i pergi ke berbagai tempat selain fitrah sebagai pencinta ilmu. Kondisi yang berkembang juga sangat mendukung bagi pengembangan ilmu Islam. Kondisi dunia Islam ketika itu sedang naik menuju puncak kemajuan berturut-turut di bawah kekuasaan Al-Mahdi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wasir. Masyarakat luas mengenal Imam Syafi'i mulai semenjak ia berkunjung ke Yaman. Daerah ini merupakan gudang ilmu,
tetapi perjalanan Imam Syu'i tidak mulus, banyak rintangan yang dialaminya. Di salah satu pengalaman pahit Imam Syu'i ialah ketika ia dipandang sebagai pengikuti Alawiyin yang sangat dibenci oleh kaum Abbas, dan ini adalah ujian yang paling berat yang dirasakan Imam Syu'i dalam hidupnya. Imam Syu'i dicurigai sebagai Syiah ketika beliau pergi ke Irak. Gubernur Yaman mengusir orang-orang Alawiyin itu. Imam Syu'i sendiri diasingkan ke Irak dan disiksa sepanjang jalan. Menetap di Irak telah membawa perubahan baru bagi Imam Syafi'i. Beliau yang kuat mempertahankan prinsip yaitu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, malah bertemu metode al-Ra'i di Irak. Tetapi setelah menetap di Irak dan berhasil menimba ilmu yang lebih rasional, Imam Syu'i bermaksud untuk kembali ke Mekah. Beliau mencoba mengikuti langkah gurunya Al-Zanjid untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Setelah 2 tahun menetap di Mekah, Imam Syu'i datang lagi ke Irak atas kemauannya sendiri. Kejadian itu bertepatan pada tahun 195 Hijriah. Tidak disebutkan secara jelas apa tujuan Imam Syu'i kembali ke Irak. Mungkin ia terdorong oleh sifatnya yang haus benar kepada ilmu pengetahuan. Nama Imam Syu'i yang sudah harum di dunia Arab membuat orang-orang Irak yang banyak menonjolkan akal menjadi disadarkan oleh kemampuan Imam Syu'i menunjukkan argumen Al-Quran dan hadis yang hampir terlupakan. Perjalanan Imam Syafi'i ke Irak pada tahap kedua kelihatan sangat mengecewakan bagi dirinya sendiri, dan karena itu ia ingin meninggalkan negeri itu menuju Mesir. Kekecewaan Imam Syafi'i lebih disebabkan oleh perkembangan ilmu kalam yang dianggap membawa bid'ah dan menyebabkan matinya sunnah. Imam Syafi'i mengetahui bahwa ahli-ahli kalam itu menyimpan rasa dengki terhadap ahli-ahli hadis, dan ini merupakan bahaya besar. Tetapi menurut penulis, pada saat itu pengaruh filsafat Yunani memang sangat menonjol di masa Al-Ma'mun, dan kalam Mu'tazilah dipaksakan menjadi aliran resmi negara. Pilihan perkara yang paling menggemparkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan qadim, tetapi makhluk hadis baharu. Padahal selama ini umat Islam berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah SWT dan statusnya qadim, bukan hadis. Inilah penyebab terbesar Imam Syafi'i meninggalkan Irak dan memilih Mesir sebagai tempat pindah. Pilihan ini didasarkan atas kondisi bahwa ketika itu Mesir belum dimasuki oleh filsafat dan kalam. Selain itu mazhab Maliki juga tersebar di negeri ini. Pemerintah Al-Ma'mun telah memaksakan kepercayaan kepada para ulama yang tidak sepaham dengan mereka. Imam Syafi'i juga kecewa terhadap pemerintahan Abbasiyah dengan sikap diktator mengintimidasi keluarga Nabi dan keturunan Talibi. Khalifah mengusir dan menutup rapat-rapat kesempatan bagi keturunan Ali bin Abi Thalib. Kepergian Imam Syafi'i ke Mesir pada mulanya untuk menghindar dari pembicaraan tentang ilmu kalam. Di Mesir aktivitas Imam Syafi'i tetap mengajar, menulis dan berdakwah. Di sinilah ia menemukan pendapat baru, sehingga ia meralat tulisan-tulisan dalam kitab lama yang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.